Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk keberkahan dalam pertemuan kita kali ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihah. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang ruang lingkup BK Islam. Bagaimana? Mari kita saksikan slide berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang ruang lingkup BK Islam. Uraian tentang ruang lingkup BK Islam ini tertuang dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 pasal 6 ayat 2 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, menyebutkan ruang lingkup layanan bimbingan konseling konvensional mencakup 4 bidang layanan, yakni 1. Bidang layanan pribadi. Tujuan yang ingin dicapai dari bidang layanan pribadi berdasarkan uraian bimbingan teknis pengembangan karir guru BK Dikmen sebagai berikut. A. Mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bimbingan teknis pengembangan karir guru BK Dikmen Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menengah, Direktorat Pembinaan PTK Dikmen 2012. B. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara anugerah dan musibah dan mampu meresponnya dengan positif. C. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif. D. Memiliki sikap respek terhadap diri sendiri. E. Dapat mengelola stres. F. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang diharamkan agama. G. Memahami perasaan diri dan mampu mengekspresikannya secara wajar. H. Memiliki kemampuan memecahkan masalah. I. Memiliki rasa percaya diri. J. Memiliki mental yang sehat. 2. Bidang layanan belajar. Bidang layanan belajar ini terdiri dari beberapa. A. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial secara wajar dan positif, bersilaturahim dengan orang lain. B. Memiliki sikap-sikap sosial yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. C. Memiliki pemahaman tentang etika pergaulan. D. Memiliki kemampuan untuk menghindari dari situasi konflik dengan orang lain seperti permusuhan, perkelahian, atau tawuran. E. Dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan aman. F. Memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Bidang layanan sosial yang pertama adalah A. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. B. Memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. C. Memiliki keterampilan belajar yang efektif. D. Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan belajar pendidikan. E. Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. E. Memiliki keterampilan membaca buku. Yang keempat, bidang layanan karir.
bidang layanan karir ini memiliki pemahaman tentang sekolah-sekolah lanjutan, yaitu memiliki pemahaman bahwa studi merupakan investasi untuk meraih masa depan, memiliki pemahaman tentang kaitan belajar dengan bekerja, memiliki pemahaman tentang minat dan kemampuan diri yang terkait dengan pekerjaan, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, memiliki sikap positif terhadap pekerjaan, memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan. Itu tadi menurut Permendikbud. Sedangkan menurut ruang lingkup menurut BK Islam dalam Al-Quran, ini saya kutip melalui Anwar Sutoyo, mengklarifikasi ruang lingkup BK Islam secara luas lagi dengan membagi bimbingan konseling Islam menjadi 6 kelompok perbuatan yang soleh. Yang pertama, bidang akidah. Ini tertera dalam rukun iman, ada di Quran surat 4 ayat 136, ayat surah 57 ayat 22 sampai 23, Quran surat ayat 11, surah 11 ayat 107, Quran surat 35, Quran surat 2 ayat 284, Quran surat 3 226 sampai 27. Tidak berbuat syirik. Ya, itu tadi rukun iman. Sekarang tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ini Quran surah 16 ayat 51-52. Hanya beribadah kepada Allah saja. Quran surah 26, surah 29 ayat 56. Tidak munafik. Quran surat 2 ayat 104 dan 105. Yang kedua, dalam kehidupan pribadi, menghargai waktu. Quran surah 103 ayat 1 sampai 3. 2 atau B, menjadikan takwa sebagai bekal untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 2 ayat 197. C, rajin mengamalkan ibadah soleh sebagai kunci mendapatkan jaminan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 16 ayat 97. D, sedikit tidur di waktu malam meminta ampunan kepada Allah di akhir malam. Quran surah 51, Quran surah 51 ayat 17, Quran sampai 18, Quran 119 dan 119. H, Quran berlaku adil walaupun saudara sendiri. Quran surah 5 ayat 8. F, mudah memaafkan, mengajak orang lain untuk mengamalkan kebajikan dan berpaling dari orang lain yang bodoh. Quran surah 7 ayat 199. 3, dalam hal makanan. Hanya makanan-makanan yang halal lagi baik saja. Ini diterangkan Quran dalam Quran surah 2 ayat 164, surah 5 ayat 88, surah 8 ayat 64, surah 16 ayat 114. B, tidak memakan makanan yang diperoleh dari jalan yang batil. Tertera dalam Quran surah 2 ayat 188, Quran surah 4, surah keempat ayat 29. C, tidak memakan makanan yang disembelih bukan menggunakan asma Allah. Ini Quran surah 6 ayat 118-119. D, tidak meminum minuman yang memabukkan. Quran surah 5 ayat 90. E, tidak memakan dan meminum secara berlebihan. Quran surah 7 ayat 31, surah ke-20 ayat 81. F, tidak memakan harta riba. Quran surah 3 ayat 130.
G. Tidak memakan bangkai, darah, daging babi atau daging yang disembelih tidak menggunakan asma Allah, yang tercekik dan yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, serta yang disembelih atas nama berhala, dan tidak mengundi nasib dengan anak panah. Quran surah 5 ayat 3. Keempat, hubungan dengan kedua orang tua. Ini tertera dalam surah A-nya, berbuat lebih baik kepada ibu dan bapak. Quran surah 2 ayat 83, Quran surah 4 ayat 36, Quran surah ke-6 ayat 151, surah dan juga ayat 31, surah ke-31 ayat 14. B. Berkata secara baik dan tidak menggunakan kata-kata kasar saat berkomunikasi dengan orang tua. Quran surah 12 ayat 23. C. Memintakan ampunan dan memohonkan kebaikan untuk kedua orang tua. Quran surah 14 ayat 41, Quran surah 46 ayat 15. D. Mengimpakkan sebagian rezeki yang diperoleh kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Quran surah 2 ayat 180. 5. Kehidupan berkeluarga. A. Tidak menikah dengan orang musyrik. Quran surah 2 ayat 121. B. Dilarang menikahi perempuan yang haram untuk dinikahi. Quran surah 4 ayat 23-24. C. Tidak melakukan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Quran surah 6 ayat 151. D. Tidak diperbolehkan memperlakukan istri dengan sewenang-wenang. Ya. Ini tertera dalam Quran surah 4 ayat 19. E. Menjauhi untuk menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya kecuali dengan cara yang baik dan bermanfaat sampai anak mencapai usia dewasa. Ini Quran surah 6 ayat 152, Quran surah 17, Quran surah 17 ayat 34. F. Mengajari dan mengajak keluarga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Quran surah 20 ayat 132. G. Tidak membangga-banggakan nenek moyang. Quran surah 2 ayat 200. A. Memahami dan menyadari bahwa harta dan keluarga merupakan sebahagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 8 ayat 28, Quran surat 64 ayat 15. E. Memahami bahwa harta dan keluarga bukanlah halangan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 63 ayat 9. Yang terakhir adalah bidang sosial. A. Menjalin hubungan baik dengan sesama. Quran surah 8 ayat 1. B. Tidak menghina kelompok lain. Quran surah 49 ayat 11. C. Saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan bukan dalam masalah kekejian dan keburukan. Quran surah 5 ayat 2. D. Tidak melakukan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Quran surah 6 ayat 151. Dan E. Tidak melakukan pembunuhan kecuali dengan jalan yang dibenarkan, menyempurnakan timbangan dengan adil dan berkata dengan jujur sebenar-benarnya. F. Bertanggung jawab apabila diberikan amanah, tidak mengkhianati. Quran surah 8 ayat 27. G. Tidak mencondongkan diri kepada orang-orang zalim. Quran surah 11 ayat 113. H. Memasuki rumah orang lain dengan etika yang baik, izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Quran surah 24 ayat 27 sampai 29. I. Tidak bersumpah atas nama Allah untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Quran surah 2 ayat 224. J. Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau wali. Quran surah 3 ayat 28. Penjabaran di atas menunjukkan bahwa bimbingan konseling Islam pada dasarnya memiliki
pijakan dan kompetensi yang harus disampaikan dan menjadi bahan refleksi pengembangan konseli di sekolah yang selama ini masih belum memiliki standar yang baku untuk diimplementasikan pada setiap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekarang saya akan membacakan kuis. Kuisnya adalah, berapa ruang lingkup BK yang kamu ketahui? Jawab dalam ruang komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga kita semua diberkahi Allah dan dilapangkan rezekinya di akhirat, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.